Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Abna'i at-talabah. A'azzani Allah wa iyyakum. Siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semua? Ya, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran PAI kita kelas 6 dan kita akan membahas kita akan membahas asar ya. Asar ke-26. Al-Ghurratus Sadisatu wal 'Ishrun. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat innakum latughfiluna afdalal ibadah at-tawadu. Rawahu an-Nasa'i fi Sunan. Ya, Ustaz terjemahkan. Asar ke-26 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, "Innakum latughfiluna afdalal ibadah at-tawadu." Sesungguhnya kalian sungguh sangat melalaikan ibadah yang paling utama, yaitu tawadu. Tawadu adalah rendah hati. Rawahun Nasa'i fi Sunan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan. Ya, kita lanjutkan. Asy-syarhu. Asy-syarhu adalah penjelasan ya. Penjelasan asar ke-26 ini. Innal ibadat laysat ala haddin sawa'in fi fadliha, fa ba'daha afdalu min ba'd. Wa min afdalil ibadat huwa tawadu. Sesungguhnya ibadah-ibadah itu tidak sama ya dalam keutamaannya. Sebagian lebih utama daripada yang lain, dan yang termasuk ibadah yang paling utama adalah tawadu atau rendah hati. Ya, jadi amalan-amalan ini ya, itu tingkatan keutamaannya berbeda-beda ya. Ada yang paling utama, ada yang biasa saja, dan ada yang kecil seperti itu ya. Di antara amalan-amalan yang utama yang di sini yang disebutkan adalah tawadu, tawadu rendah hati ya. Kemudian amalan-amalan yang lain juga banyak ya. Seperti berbakti kepada orang tua, salat 5 waktu ya. Salat di waktu yang di waktu yang tepat, nah, atau di awal-awal waktu. Nah, kemudian apalagi? Berjihad, puasa, sedekah, baca Al-Qur'an dan yang lainnya ya, banyak sekali. Nah, di sini yang disebutkan adalah tawadu atau rendah hati. Man wattana nafsahu ala qabulil haqqi mimman jaa bihi wa ta'zimul khalqi wa ma'rifati huquqihim fa innahu musibun hadhihi al-ibadah. Ya, barang siapa menetapkan dirinya untuk menerima kebenaran dari orang-orang yang membawanya, mengagungkan makhluk dan mengetahui hak-hak mereka, maka sesungguhnya sesuai dengan ibadah ini ya. Jadi barang siapa yang menerima kalau ada kebenaran itu diterima ya, tidak menyombongkan diri. Ya, kemudian dia tidak merendahkan orang lain, tidak mengejek-ngejek atau mengolok-olok, meremehkan orang lain, ya, maka insyaallah dia termasuk dari ibadah yang ini ya, gitu. Nah, maka kita jangan menjadi kebalikannya ya. Jangan menjadi orang yang sombong ya. Yang mana pengertian sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan manusia. Taib. Kita lanjut ya ke al-fawaid. Faidah dari asar ke-26 ini. Al-ibadatu mutafadilatun laisat fi darajatin wahidatin. Ibadah itu berbeda-beda ya, tidak pada derajat yang sama ya. Maksudnya di sini keutamaannya itu bertingkat-tingkat ya, berbeda-beda. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan di awal tadi, ya kan?
Wa min afdhalil ibadat at-tawadhu, dan di antara amal ibadah yang terbaik adalah tawadu, kerendahan hati, ya, rendah hati. Wa huwa qabulul haqqi wa i'dhamul khalqi, yaitu yang dimaksud rendah hati di sini adalah menerima kebenaran dan menghormati terhadap makhluk, ya. Maka lawan katanya adalah sombong, ya, tadi. Pengertiannya adalah al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan manusia. Nah, kalau yang dinamakan tawadu di sini yaitu menerima kebenaran dan menghormati terhadap makhluk. Faman raddal haqqa wahtaqaral khalqa fa innahu waqi'un fi muhlikatin 'azimatin hiya al-kibr. Nah, barang siapa yang mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia, maka dia menghadapi bencana yang besar, ya, yaitu kesombongan, ya. Tadi sudah Ustaz sebutkan. Kalau rendah hati itu menerima kebenaran dan menghormati makhluk, kalau kesombongan itu berarti menolak kebenaran atau mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia atau makhluk, ya. Taib. Innal ghaflata halun ta'ridu lil 'abdi falazimun minal iqadhi al-ghaflatil 'aridah. Kelalaian adalah suatu keadaan yang dihadapi seorang hamba. Nah, maka jika kita dihinggapi kelalaian, ya, atau kelalaian itu mendatangi kita, maka kita harus apa? Harus bangun, ya, semangat. Bangun dan menghindarlah dari kelalaian itu. Ya, kita buang lalai itu, ya, menuju kesungguh-sungguhan dan rajin, ya. Baik, kita lanjutkan. Tarjamatu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu biografi singkat Aisyah radhiyallahu anha. Hiya Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Aisyah ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan Nabi Ummi Abdillah. Kunyahnya atau panggilannya adalah Ummu Abdillah. Wa tulaqabu bi Ummil Mu'minin. Dan Aisyah juga dilaqabi atau dijuluki sebagai ibunya orang-orang mukmin, ya. Kenapa? Karena Aisyah adalah salah satu dari istri Nabi, ya. Setiap istri Nabi itu dijuluki sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, ya. Wal Humaira, dan Aisyah juga dijuluki atau dilaqabi dengan Humaira. Nah, yang artinya kemerah-merahan. Was-Sadiqati bintis Siddiq, dan Aisyah juga adalah perempuan yang jujur. Putrinya dari orang yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti itu, ya. Ini bagus sekali, ya. Perempuan yang jujur dari putri orang yang jujur, seperti itu. Tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal ba'da waq'ati Badrin. Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal setelah peristiwa perang Badar. Faqamat fi suhbatihi, ya. Rasulullah tinggal bersama Aisyah selama 8 a'wamin wa 5 ashhurin, 8 tahun 5 bulan. Kanat Aisyah radhiyallahu anha ahabba nisa'in ilaihi. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima, dan diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, ya, dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ayyun nas ahabbu ilaika? Qala Aisyah. Ya, Amr bin al-As tadi datang kepada Rasulullah, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah?
Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Qultu minar rijal, ya, Amr bin As ini bertanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Qala abuha. Nah, Rasulullah menjawab ayahnya, ya, yaitu ayahnya Aisyah, ya. Abu Bakar As-Siddiq maksudnya. Qultu summa man? Ya, aku bertanya lagi. Kemudian siapa lagi? Qala Umar fa'adda rijalan. Maka Rasulullah menjawab, yang berikutnya adalah Umar. Nah, setelah itu Rasulullah menyebut nama beberapa orang lagi, ya. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Rawat Aisyatu al-adid min al-ahadis an-nabawiyah anir Rasul. Aisyah meriwayatkan banyak hadis Nabi, ya, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha min akbari fuqaha'is sahabah. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu ulama terbesar dari para sahabat. Wal marja'al awwal fil hadisi was sunnati. Dan Aisyah juga rujukan pertama dalam ilmu hadis dan sunnah. Ya, jadi orang-orang banyak yang bertanya, banyak yang meminta fatwa kepada Aisyah, ya, seperti itu. Karena Aisyah ini orangnya cerdas, ya, pintar. Wal faqihah al-ula fil Islam. Dan Aisyah juga adalah ahli fikih pertama dalam Islam. Wa kana fuqaha'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji'una ilaiha fil mu'dilati fayajiduna 'indaha al-ajwibah. Ya, para ulama dari para sahabat dulu itu mereka merujuk kepada Aisyah. Ya, merujuk itu mendatangi kemudian bertanya atau meminta fatwa, ya, kepada Aisyah. Ya, mereka merujuk kepada Aisyah dalam permasalahan yang sulit dipecahkan dan mereka akan menemukan jawaban dari Aisyah. Ya, jadi ketika mereka kesulitan dalam suatu perkara, ya, permasalahan agama, mereka mendatangi Aisyah untuk bertanya kepada Aisyah. Ya, maka mereka itu mendapatkan jawabannya dari Aisyah. Bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana hukumnya ini dan itu, seperti itu, ya. Wa qad tafaqqaha biha jama'atun minas sahabah wat tabi'in wa haddatsu anha. Dan sekelompok sahabat dan tabi'in mereka mempelajari ilmu dan meriwayatkan dari Aisyah, ya. Kemudian singkatnya tuwfiyat sanata 57 bil Madinah. Ya, Aisyah wafat pada tahun 57 Hijriah di Madinah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dan kekurangan Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.